anode slime itu sebenarnya modelnya kayak bentuknya kayak lumpur. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya produk samping dari pemurnian mineral tembaga. Tembaga, betul. Emas granula itu sendiri adalah sebenarnya emas yang berbentuk butiran ya, yang melalui proses pemurnian. Ya. Penasaran ya, Mas Bartang ini kayak gimana ya? Wah, nah, Bapak punya? Dia punya dong. Wah, nih Mas Bartangnya begini. Mas. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, apa kabarnya? Kembali lagi di YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1 bersama kami, tim penyuluh. Senang sekali bisa bertemu kembali menyapa kawan pajak. Saya Rimba Maulana bersama Bapak Yusuf Widodo, penyuluh pajak ahli Madya, sudah hadir di sebelah saya. Apa kabar? Terima kasih. Kabar baik, Mas Rimba. Kawan pajak, apa kabar semua? Mudah-mudahan kawan pajak semua dalam kondisi sehat. Iya, Pak. Jadi kita mau ngomongin Mas apa nih, Mas? Rimba kayaknya belum disampaikan tadi. Iya, Pak. Ya, mana Mas? Kali ini kita akan membahas terkait ini, Pak. Peraturan Menteri Keuangan nomor 133, Pak. Untuk pemberian fasilitas BKP tertentu yang bersifat strategis untuk anode slime dan atau emas granula. Oh, jadi ini tata cara pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Ya. Itu apa tadi barangnya? Anode slime. Nah, atau emas granula. Emas granula gitu. Nah, nah, sebenarnya gini, kawan pajak semua ya Mas Rimba. Ya. Mungkin perlu saya sampaikan ke kawan pajak semua. Kalau yang sudah tahu mungkin sebagai reminder aja, anode slime itu sebenarnya modelnya kayak bentuknya kayak lumpur. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya produk samping dari pemurnian mineral tembaga. Tembaga, betul sekali. Oleh smelter tembaga, karena pada saat dia mengolah tembaga itu, produk utamanya itu kan tembaga sendiri. Tembaga sendiri, betul, Pak. Dan produk sampingnya itu anode slime ini. Jadi anode slime ini nanti pada saat penyerahannya itu akan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, kenapa ada fasilitas dipungut? Karena penyerahan semua barang itu terutang PPN. Ya. Pada saat penyerahan itu terutang PPN. Betul sekali. Dan ini di peraturan ini kan sebagai turunan dari PP 70 tahun 2021, di mana di pasal 4 itu sudah disebutkan, itu untuk tata cara akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya. Nah, di samping anode slime tadi, ada emas granula. Betul, yang Pak. diatur seperti ini. Iya, emas granula. Emas granula itu apa, Mas Rimba? Coba kawan pajak biar tahu. Kita sampaikan juga. Ya, baik kawan pajak. Emas granula itu sendiri adalah sebenarnya emas yang berbentuk butiran ya, yang melalui proses pemurnian. Ya. Nah, di sini untuk emas granula yang diatur di dalam PMK 133 ini pun juga memiliki kriteria untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Yang pertama itu diameternya tidak boleh lebih dari 7 mm. Oh, berarti yang kecil-kecil ya? Kecil-kecil banget tuh, Pak. Tidak lebih maksimal. dari 7 mm atau maksimal 7 mm. Yang kedua, kadar emasnya itu 99,99%. Oh, gitu ya. Iya, betul. Dan itu sudah semacam tersertifikasi kali ya, Pak ya. Jadi untuk menentukan 99,99 ini sudah ada lisensi dari Standar Nasional Indonesia atau lembaga LBMA, Pak. Oh ya. LBMA. Dan mungkin sobat-sobat granul ini udah paham ya Pak LBMA ini, Pak. Iya. Cuman kan ini untuk kawan pajak semua. Nanti kalau seandainya membeli atau ini granul ini, kami akan membahas tata caranya. Maksudnya siapa saja yang dapat fasilitas itu. Artinya tidak betul. Semua kan? Tidak semua. Nah, terus kalau boleh tahu, Mas granule ini yang boleh menjual dan mendapatkan fasilitas itu semua atau tertentu saja? Nah, itu tadi Pak. Ya. Salah satu kriteria yang sangat signifikan ya Pak untuk
apa namanya di PMK ini di PMK ini yang diatur itu adalah yang dihasilkan oleh penambang yang memiliki izin usaha produksi atau kontrak karya, izin usaha penambangan rakyat itu harus sudah ada izinnya Pak, tidak boleh yang tidak memiliki izin atau hanya PKP biasa gitu. Misalnya saya punya butiran emas yang kecil-kecil itu dari sungai itu berarti tidak masuk fasilitas tidak dapat fasilitas itu. Oke, kawan pajak semua, itu tadi pengertian anode slime dan emas granula. Ini yang akan jadi topik pembicaraan di saat ini. Nah, latar belakangnya apa kira-kira Mas? Biar kawan pajak tahu kenapa sih harus ada PMK ini? Apa sebelumnya tidak ada PMK gitu loh? Betul. Gimana Mas? Iya, kalau latar belakang ini Pak Yusuf ya dan kawan pajak, latar belakang ini yang pasti untuk memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan tata cara pemberian fasilitas BKP tertentu yang bersifat strategis tadi. Iya. Dan juga itu yang diatur di dalam PP 70 tahun 2021, Pak. Ya, ini turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dulu ya? Betul. Kemudian adanya pembaharuan Pak dari PMK sebelumnya. Ya. Sebelumnya kan PMK 56 itu tahun 2016 kalau nggak salah ya Pak ya. Tahun 2016 itu hanya mengatur terkait dengan anode slime-nya aja nih Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana PMK 133 ini mengatur tidak hanya dengan anode slime tapi juga emas granula Pak. Oke. Seperti itu. Dan melaksanakan amanat dari Pasal 4 PP 70 tahun 2021 tadi Pak. Oh tadi ya, yang termasuk tata cara pemberian fasilitas PPN tidak dipungut. Begitu kan pajak. Nah, mungkin kira-kira Mas Rimba, kalau boleh kita menginformasikan ke kawan pajak semua, sebenarnya yang membedakan antara PMK 56 tadi, tahun 2016, dengan PMK 133 ini, kira-kira apa yang paling... Nah, itu kawan pajak semua, untuk yang PMK 56 tahun 2016, itu hanya mengatur tentang anode slime tidak termasuk emas granula. Nah, terus pada itu yang pertama ya pembedanya. Terus yang kedua itu pada saat peralihan seandainya tidak digunakan sebagaimana mestinya atau yang tidak mendapatkan fasilitas itu, kalau di 56 itu hanya dipindah tangankan ke yang lain. Tapi termasuk kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kalau di 56 itu dulu gini Mas Riba, si pembeli itu pada saat membeli anode slime itu harus dibuat emas batangan. Nah, tapi kalau terus emas tadi tidak dipakai untuk itu juga akhirnya menjadi terutang. Penasaran ya Mas batangannya kayak gimana ya? Oh, nah, Bapak punya? Dia punya dong. Wah, nih pas batangnya begini. Waduh, kawan pajak ternyata Pak Yusuf sudah membawa alat peraga yang tidak disangka-sangka ya. Mas batangan itu gini, artinya bukan emas yang cuman kita beli yang kayak di, mohon maaf kayak di Pegadaian atau apa. Bukan. Itu kan itu emas batangan seperti ini. Dia harus membersihkan. Boleh saya coba pegang? Jangan, taruh sini aja. Boleh. Nanti parah lagi. Nah, terus kalau yang di 133 itu di samping anode slime tadi juga mengatur penyerahan emas granula. Tadi, ya, terus ini jadi yang harus membayar kembali, artinya kalau tidak digunakan seperti itu, kalau dipindah tangankan. Itu. Terus pada saat di 56 itu hanya mengatur kalau saat ini gini, Mas Rimba ini kan sebagai pemilik barang pertama, produsennya ya, penambangnya, terus dijual ke saya. Kalau yang punya anode slime itu kan terus dijual ke saya sebagai produsen emas batangan ini. Tapi sebagian saya jual ke pihak lain. Nah itu dulu tata caranya mengatur hanya bagian dari situ aja. Tapi di 133 ini diatur lebih rinci lagi. Ini pada saat penyerahan ketahuan nggak ini untuk faktor pajak yang mana? Kalau nggak bisa diatur dengan perhitungan rata-rata, atau bisa FIFO, fast in, fast out. Itu nah, mungkin itu yang faktor utama yang membedakannya. Jadi gitu, Mas. Jadi lebih di 133 ini sudah lebih rigid dan juga sudah mengatur terkait dengan emas granula tadi ya Pak ya. Betul. Bedanya betul. Ya, betul. Terus kira-kira
kalau Mas Rimba boleh menyampaikan, terus ada perbedaannya nggak anode slime dengan emas granula? Ya, betul. Pada saat penyerahannya gimana? Ada yang membedakan atau semua sama saja gitu? Ya, betul. Pengaturannya, coba Baik. Mas Rimba. Jadi kawan pajak, untuk pemberian fasilitas ini sebenarnya untuk anode slime dan emas granula tadi nih Pak ya, sama-sama mendapatkan fasilitas. Tapi pembedanya adalah nanti di siapa subjek penjualnya, kemudian siapa subjek pembelinya. Oh gitu Pak, yang membedakan Pak. Jadi kalau kita bicara anode slime dulu Pak. Ya. Kalau kita bicara anode slime, kita harus melihat berfokus pada siapa pembelinya Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau anode slime, PKP-nya penjualnya itu adalah PKP. Kalau untuk persyaratannya itu adalah PKP. Karena keterkaitan PPN ya. Betul, PKP. Kemudian objeknya sudah pasti anode slime. Siapa pembelinya? Nah, pembelinya itu harus PKP yang mengolah ataupun yang menghasilkan emas batangan Pak. Ini tadi. Oh iya, oke. Betul. Dan itu mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut tadi. Nah, kemudian untuk emas granula di sini yang membedakan adalah siapa penjualnya dan siapa pembelinya, Pak. Oh, dibatasin ya? Iya. Oke. Kalau penjualnya, untuk emas granula ini penjualnya harus PKP yang memiliki izin tadi. Oh, berarti si penjual emas granula ini harus penambang yang punya kontrak karya, izin usaha pertambangan, dan juga izin usaha pertambangan khusus ataupun izin penambangan rakyat. Oke, jadi selain itu tidak bisa menikmati fasilitas? Tidak. Oke. Dan pembelinya Pak, dan pembelinya itu harus sama tadi untuk PKP yang menghasilkan ataupun mengolah emas batangan. Tapi tambahan lagi nih Pak, boleh. Kalau kayak dia menghasilkan kayak begini? Nah, untuk emas perhiasan itu pun juga. Kalau perhiasan begini? Iya. Emas perhiasan ini boleh. Jadi kalau untuk emas granula yang memproduksi emas batangan maupun emas perhiasan boleh? Boleh dua-duanya. Oh, dua-duanya boleh. Oh ya, gitu. Berarti sebenarnya lebih jelas ya kawan pajak, karena si pembeli itu produsen apa? Itu kan? Iya, betul. Kalau produsen emas batangan dibeli emas granula boleh. Iya. Gitu. Oh, artinya kan gini Pak, kalau tadi kan anode slime itu kan lumpur ininya ya Pak ya, lumpur tembaganya, lumpur hasil pemurnian ya. Kira-kira kalau dibikin jadi emas batangan jauh lebih mudah ya Pak ya. Kira-kira. Kalau seandainya emas granula kan bisa jadi emas perhiasan jauh lebih mudah untuk dibuatnya. Karena sudah jadi emas ya. Betul sekali. Yang pasti nih Pak Yusuf ya. Iya. Itu ketika mendapatkan fasilitas, faktur pajak tetap dibuat. Oh, tetap dibuat. Dibuat dengan kode 07. Oh, itu kode 07 berarti sebagai penyerahan dapat fasilitas tidak dipungut tadi ya. Iya, betul sekali. Dan kemudian ini fasilitas ini jangan khawatir karena tidak perlu ada permohonan SKTD Pak, tanpa ada surat keterangan tidak dipungut. Jadi tidak perlu ada si penjual maupun pembeli mengajukan permohonan ke kantor pajak. Tidak perlu. Tidak perlu. Tapi perlu dikasih keterangan juga ya katanya? Ada Pak, jadi keterangan kalau dulu kan di stempel ya Pak ya, kalau sekarang di keterangan di e-faktur itu harus memuat keterangan yang sesuai dengan PP 70 tahun 2021. Ya begitu kawan pajak, artinya pada saat kawan pajak ini menyerahkan anode slime maupun emas granula, itu tetap membuat faktur pajak dengan kode 07 dengan dikasih keterangan fasilitas sesuai dengan PP 70 tahun 2021. Nah, gitu. Nah, itu tapi untuk terutangnya itu kapan Mas Rimba? Nah, di sini yang menarik nih Pak. Ya. Ternyata kalau tadi misalkan dipindah tangankan ke pihak ketiga lah. Ternyata ada transaksi nggak dapat fasilitas, tapi ternyata dipindah tangankan saja deh gitu ya Pak ya. Maka itu akan menjadi terutang PPN kawan pajak. Dan kapan saat terutangnya? Yaitu adalah saat pemindah tanganan. Jadi kalau pemindah tanganan per hari ini, berarti mulai hari ini sudah terutang. Dan nanti kita akan berikan contohnya deh Pak Yusuf ya. Nanti ini. Betul. Dan ini ketika misalkan tadi terutang, Pak Yusuf, itu harus dibayar maksimal 1 bulan sejak pemindah tanganan Pak. Oh gitu. Ya. Jadi masih ada waktu untuk melakukan pembayaran itu 1 bulan sejak pemindah tanganan itu. Oke, gitu. Terus kalau terlambat? Kalau terlambat
tentunya kalau terlambat kena sanksi ya Pak ya. Itu ada sanksi standar ya. Menurut ketentuan perundang-undangan Ya. perpajakan. Itu kalau seandainya diketemukan oleh ada data di Fiskus, ternyata belum, berarti tidak menutup kemungkinan nanti ditetapkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Betul. Oke. Jadi demikian Mas Rimba. Jadi, Mas Rimba, kayaknya menarik. Boleh nggak kalau saya sedikit menarik apa yang Mas Rimba tadi sampaikan? Kan tadi Mas Rimba sampaikan kalau untuk Enot Slam tadi, kan penjualnya PKP, tapi pembelinya harus produsen emas batangan atau enggak kalau ini emas batangan saja ya. Kalau Enot Slam itu emas batangan. Nah, kalau dari produsen itu, dari yang mengolah tembaga tadi, artinya si penambang tadi, yang menjernihkan memurnikan tembaga tadi, dijual kepada pedagang kayak broker gitu. Seandainya saya tidak mau jual tapi cuma mau beli, nanti saya jual ke pihak lain. Itu kan tidak boleh ya tadi. Karena si pembeli bukan sebagai produsen emas batangan. Ya, betul. Ya kan? Ya, Pak. Tapi kalau si broker ini menjual kepada produsen emas batangan, dapat fasilitas. Dapat, Pak. Dapat. Karena intinya siapa yang membeli. Iya, betul sekali. Ya kan? Gitu. Berarti apa yang saya tangkap, mungkin kawan pajak mungkin lebih ini, saya mengulang atau meminta klarifikasi ke Mas Rimba. Jadi pada saat saya penjual yang menjual pertama kali atau penambang tadi ya, tembaga, tadi kan ada produk samping tadi kan, dijual kepada broker tidak, tapi kalau langsung kepada si produsen emas batangan mendapat fasilitas. Demikian juga kalau dari broker, kebetulan itu dia susah lah, kan mungkin saya produsen emas batangan ini di Jakarta, sementara yang punya Enot Slam tadi mungkin di Kalimantan atau bahkan di Irian, itu kan jauh. Saya bisa minta tolong orang lain. Artinya si pedagang. Berarti pedagang pada saat menjual ke saya juga dapat fasilitas itu kan. Betul. Nah, gitu. Apalagi kalau saya membeli langsung gitu kan. Betul. Justru yang membeli langsung itu Pak yang udah pasti akan mendapatkan fasilitas. Justru kalau ketika menjual atau membelinya di tengah-tengah ada pedagang brokernya ini nih yang bisa menjadi adanya tidak mendapatkan fasilitas dari penambang tembaga ke broker tadi, ke pedagang tadi. Tapi kalau pedagang ke ini tadi ya, saya sampaikan lagi kembali Pak Yusuf ya, dari pedagang ke PKP penghasil emas batangan itu mendapatkan fasilitas. Karena yang kita fokuskan adalah siapa pembelinya tadi ya Pak ya. Nah kalau emasnya gimana Pak? Kalau emas tadi, kalau yang saya tangkap dari Mas Rimba tadi, berarti penjualnya itu harus penambang yang punya izin. Itu kan? Sekali kawan pajak. Nah, ini kita lihat dulu, si penjualnya sudah memenuhi syarat. Pembelinya siapa? Pembelinya kalau pedagang atau broker, berarti tidak dapat fasilitas. Ya, betul. Demikian juga seandainya sudah dibeli ke broker atau pedagang tadi, dijual kepada si produsen emas batangan maupun emas perhiasan, itu juga tidak dapat. Betul. Karena kalau di emas granule ini syaratnya si penjual harus memenuhi syarat, si pembeli juga harus memenuhi syarat. Betul. Jadi kalau lewat broker tidak bisa. Tapi kalau si produsen emas granule ini kepada produsen emas batangan maupun emas perhiasan itu dapat fasilitas. Betul. Berarti sudah sama. Mungkin kira-kira bisa diilustrasikan nggak Mas? Kayaknya udah semua ya. Iya, sepertinya udah semua sih Pak. Tadi kan itu pada saat penyerahan harus menggunakan faktur pajak dengan kode 07, terus harus ada dikasih keterangan kalau PPN tidak dipungut berdasarkan PP 70 tahun 2021. Tadi kalau kita kembali kepada contoh ke Enot Slam tadi. Kalau emas granul kan udah jelas, kan si penjual harus memenuhi syarat, pembeli harus memenuhi syarat. Nah, yang membedakan ini kan kalau di Enot Slam tadi kan si penjualnya yang penting PKP. Iya, betul ya kan? Sekali. Nah, yang penting PKP, tapi kalau memang pada saat dia menjual kepada penghasil emas ini, emas batangan, mungkin pada saat membeli itu kebanyakan. Jadi kan ternyata dipindah tangan ini sebagian gitu ya Pak? Sebagian ada yang kebetulan ada teman saya yang pengusaha atau penghasil emas batangan juga pengen beli barang dari saya. Nah, itu kan berarti
itu memang pada saat saya membeli sudah mendapatkan 07 mendapat fasilitas. Pada saat saya menjual lagi kepada rekan saya yang dengan produk sama-sama pedagang ini ya Pak, pedagang penghasil emas batangan, berarti saya memberikan 07 juga. Betul. Nah, tapi pada saat saya menjual 07 itu kan berarti saya sudah menikmati fasilitas itu. Berarti saya harus saya penambang tadi nih Pak ya. Ya, penambang. Saya produsen emas batangan gitu kan. Berarti pada saat saya mendapatkan itu, terus saya menjual lagi dengan sama. Nah, berarti pada saat saya membeli itu, yang saya jual ini, saya harus nebus lagi. Ya, betul. Itu harus ditebus lagi, harus dipindah karena sudah ada pemindah tanganan dari fasilitas yang dinikmati gitu, karena Pak. Tidak seharusnya kan dipakai untuk menghasilkan emas batangan. Betul, ternyata dijual ke rekannya sesama penghasil emas batangan tadi, maka itu harus dikalkulasi dan dibayar kembali, Pak. Nah, itu sama-sama dengan kode 07. Sama-sama kode 07. Nah, kalau yang kedua ini, kebetulan yang tadi yang saya contoh, tadi kan saya udah umpamakan, saya kebetulan produsen emas batangan ini di Jakarta. Oke. Saya daripada beli dari Sumatera, Kalimantan jauh, minta tolong lah, kayak ada semacam pedagang atau broker lah ya kita bilang. Broker itu membelikan Anode Slam tadi. Anode Slam tadi, nah, Pak. Berarti si penambang tadi ke broker tetap membuat faktur. Fakturnya faktur biasa Pak. 01 faktur pajak standar 01, ya. Standar lah kalau zaman dulu ya Pak ya. Ya. Karena tidak di situ tadi Anode Slam kan fokus di pembeli. Sedangkan pembelinya ini tadi adalah si pedagang Pak. Maka itu maka tidak akan mendapatkan fasilitas terutang tidak dipungut tadi Pak. Artinya dengan faktur yang normal. Faktur normal dengan kode 01. Terus pedagang tadi jual ke Pak Yusuf selaku PKP pedagang penghasil emas batangan, maka itu mendapatkan fasilitas. Transaksinya harus diterbitkan faktur pajak dengan kode 07. Oke, terima kasih. Karena pembelinya tadi Pak Yusuf adalah PKP penghasil emas batangan. Dan kalau saya jual lagi ke rekan saya, itu 07 juga. Rekan Bapak yang ini, yang sesama ya Pak? Iya, produsen emas batangan juga. 07 juga? Ya, tapi pada saat saya harus membayar atas fasilitas yang saya peroleh tadi. Betul sekali Pak Yusuf. Oh, gitu. Jadi gitu. Oke. Iya. Tapi yang saya bayar atas fasilitas tadi bisa dikreditkan nggak? Nah, di sini menarik Pak Yusuf dan kawan pajak. Ternyata itu sudah hukum PMK 133-nya Pak. Maka pembayaran kembali yang dibayarkan oleh yang menikmati fasilitas tadi ya Pak, kayak Pak Yusuf tadi contohnya, maka tidak bisa dikreditkan. Oh, artinya memang saya harus membayar sebagaimana itu ya. Oke. Nah, kayaknya sudah kita kupas tuntas semua tentang ini perlakuan tata cara. Dan mungkin artinya nanti mungkin ini ada sesi selanjutnya akan ada perhitungannya ya Pak ya. Oh, boleh. Ya kan Pak. Nah, perhitungan ini akan kupas mendalam terkait bagaimana apakah nanti sebagian, apakah seluruhnya. Bagaimana tadi Pak Yusuf tadi sempat menyampaikan kalau tidak diketahui maka bisa dihitung dengan dari metode rata-rata tadi ya Pak ya. Oh iya. Dengan FIFO tadi ya Pak. Atau FIFO. Jadi memang gini kawan pajak. Seandainya tadi ini contohnya saya si pembeli sebagai produsen emas batangan, terus saya menjual atas barang yang saya beli, baik itu Anode Slam maupun emas granula, iya kan? Iya, Pak. Ini seandainya itu saya menjual lagi, itu saya menghitungnya bagaimana, itu kan? Kayaknya sesi berikutnya. Pak. Butuh sesuatu hal yang lebih fokus lagi. Oh, Pak. Karena perhitungannya lebih detail. Nah, mungkin itu aja kawan pajak. Terima kasih Mas Rimba atas yang disampaikan. Saya juga terima kasih kepada Pak Yusuf dan kawan pajak. Demikian kawan pajak. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua dan bisa mencerahkan kawan pajak semua. Dan semoga kawan pajak tetap sehat, semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dalam usahanya selalu berkembang dan berkembang terus gitu. Amin. Gimana? Ya. Dan selanjutnya Pak Yusuf ya, jangan lupa untuk kawan pajak untuk SPT Badan di 30 April bagi wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan Januari sampai dengan Desember.
Artinya 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Betul sekali. Nah, kalau tahun bukunya berbeda, berarti 4 bulan setelah itu batas maksimalnya. Betul. Dan satu lagi Pak Yusuf, terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP, kawan pajak juga jangan lupa atau segera bagi yang belum memadankan NIK menjadi NPWP-nya di www.pajak.go.id ataupun di djponline.pajak.go.id. Oke, kawan pajak semua. Nah, mungkin kalau memang ada pertanyaan atau memang tertarik dengan materi ini dan terus kemudian ingin menanyakan lebih jauh, mungkin bisa menanyakan ke KPP di mana dia terdaftar atau di mana atau KPP terdekat, atau bisa ke Kering Pajak 1-500-200 atau bisa ke media sosialnya apa Mas Rimba? Media sosial untuk Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajak.ri ataupun juga di YouTube channel ataupun di akun X. Dan juga untuk di Twitter juga ada kali ya? Ya, akun X tadi Pak, Twitter Pak. Atau di sosial media kami Pak ya, di Pajak WP Besar 1 ataupun di YouTube KPP Wajib Pajak Besar 1. Oke. Gitu, Pak. Terus apalagi Mas Bakainya? Ya, ini saatnya kita Pak untuk pamit undur diri ya Pak ya. Saya Rimba Maulana dan juga saya Yusuf Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat. Terima kasih. Dah.